Teman-teman, ini ada pertanyaan menarik lagi terkait dengan KTP ya. Baru-baru ini ada video viral yang terlihat perdebatan seseorang dengan yang katanya aparat pemerintah desa dan meminta KTP ya. Karena memasuki wilayahnya dia minta KTP. Lalu banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, apa boleh kita minta KTP orang sembarangan? Meminta orang menyerahkan KTP-nya sembarangan?" Pertanyaan pertama, apa itu KTP? KTP itu tentu saja kartu tanda penduduk ya. Nah, di dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ya. Pasal 63 bunyinya begini: penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik. Itu dia. Jadi wajib memiliki KTP elektronik, teman-teman. Apa fungsinya KTP? Ya, fungsinya adalah yang pertama sebagai data diri resmi kita sebagai penduduk. Nah, selain itu, KTP itu juga berfungsi sebagai syarat layanan publik ya. Bahkan sampai dengan program pemerintah. Misalnya BLT, kemudian mau mendaftar jadi anggota Polri, mau mendaftar TNI, semuanya membutuhkan KTP. Jadi ada dua kalau kita sederhanakan. Yang pertama adalah data resmi kita sebagai penduduk, dan fungsinya adalah juga untuk kita dapat mendapatkan fasilitas pelayanan publik. Jadi intinya teman-teman, KTP itu identitas pribadi kita. Di sana kan tertera nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat pekerjaan, dan juga kewarganegaraan. Ini benar-benar harus dijaga baik-baik. Dan ingat, di dalam undang-undang tadi dijelaskan bahwa setiap warga negara itu yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Jadi kemana-mana kita harus membawa KTP ya, wajib sifatnya. Nah, kalau pertanyaannya boleh nggak kita minta KTP orang sembarangan? Tidak boleh. Walaupun sebentar kita minta, tidak boleh. Karena apa? Itu melekat pada dirinya, teman-teman. Kita tidak berwenang meminta KTP orang, kecuali untuk pelayanan publik tadi. Misalnya kita nih, untuk bisa kita layani, kita buat persyaratan wajib menyerahkan fotokopi KTP misalnya. Itu boleh karena merupakan pelayanan publik ya. Atau untuk menjadi anggota Polri persyaratannya harus diserahkan fotokopi KTP misalnya. Atau untuk minjam uang ke bank persyaratannya harus menyerahkan fotokopi KTP. Itu boleh, tapi kan tidak memaksa dia. Kalau kita mau minjam uang, kita tidak mau menyerahkan fotokopi KTP, ya enggak juga dipaksa oleh orang bank kan. Berarti kita tidak memenuhi syarat, kan begitu aja. Berbeda dengan kalau ada orang kita minta KTP-nya tanpa ada apa-apa, dan dia juga tidak butuh sama kita misalnya. Itu tidak boleh teman-teman ya. Kalau begitu siapa yang boleh meminta KTP? Kita buka dasar hukumnya. Nah, di dalam pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi penyelidik adalah anggota Polri. Nah, wewenang penyelidik ini diatur di pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyinya begini: karena kewajibannya mempunyai wewenang. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan seterusnya ya. Kita karena fokus ke tanda pengenal tadi, maka
Di sini dijelaskan bahwa penyelidik berwenang menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Jadi kalau penyelidik boleh dia memeriksa KTP kita kalau kita dicurigai misalnya. Jadi ada juga alasannya, nggak sembarangan ujuk-ujuk mana KTP-mu, nggak bisa begitu. Karena misalnya kita dicurigai, polisi atau penyelidik boleh memeriksa KTP kita. Ini ada dasar hukumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi selain penyelidik, sebagai anggota Polri, saya belum pernah lihat ada dasar hukumnya seseorang bisa memeriksa KTP orang. Tidak ada, teman-teman. Intinya kita tidak boleh memeriksa KTP orang sembarangan. Ya, kecuali dia butuh sama kita, lalu kita buat persyaratan. Salah satunya adalah menyerahkan fotokopi KTP misalnya, seperti pinjam uang ke bank tadi. Begitu ya, mudah-mudahan paham. Tetap semangat.